Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Sekar Indriasari dengan NPM 23 20 10 30 99 dari Rombel K3. Di sini saya akan menganalisis keuangan PT Adaro Minerals Indonesia Tbk untuk memenuhi PJBL Manajemen Keuangan 2 tahun 2025. Profil perusahaan, PT Adaro Minerals Indonesia merupakan perusahaan pertambangan yang didirikan pada tahun 2007 dan resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada 3 Januari 2022. Struktur kepemilikan PT Adaro Minerals Indonesia pada tahun 2022 dan 2023 menunjukkan pola yang stabil dan terkonsentrasi di bawah kendali PT Alam Tridaya Indonesia. Kajian kinerja dan fundamental, kinerja operasional berdasarkan aset. Kinerja operasional berdasarkan aset menunjukkan tren positif dan efisiensi yang meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan NOWC, TOC, dan NOPAT. Kinerja manajemen dalam konteks added value. Kinerja manajemen dalam konteks added value menunjukkan dinamika yang beragam. Nilai MVA turun, namun nilai EVA justru meningkat. Karakteristik fundamental perusahaan, profitabilitas. Kinerja profitabilitas dan efisiensi ADMR tetap solid dengan beberapa indikator menunjukkan perbaikan, meskipun terdapat sinyal kewaspadaan. Manajemen aset. Manajemen aset menunjukkan perbaikan efisiensi operasional dalam beberapa aspek. Namun, receivable turnover menunjukkan turun yang menunjukkan tantangan dalam penagihan piutang dan pengelolaan arus kas dari pelanggan. Likuiditas. Rasio likuiditas menunjukkan bahwa kondisi likuiditas perusahaan pada tahun 2023 semakin membaik. Perusahaan memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa tekanan keuangan. Nilai pasar. Rasio pasar menunjukkan tren penurunan valuasi saham terhadap kinerja laba dan nilai bukunya. Hal ini menunjukkan potensi saham yang undervalued di mata investor. Struktur modal, analisis kebijakan pendanaan jangka panjang perusahaan, debt to capital ratio. Tahun 2022 sebesar 47,75% menjadi 30,13% pada tahun 2023. Perusahaan memiliki utang jangka pendek berupa utang usaha kepada pihak ketiga dan utang royalti dan dividen. Sedangkan utang jangka panjang dalam bentuk pinjaman bank list liabilitas, provisi pembongkaran tambang, dan pajak tertunda. Kesesuaian teori struktur modal dengan kondisi perusahaan. Teori yang relevan dengan kondisi perusahaan ADMR yaitu pecking order theory. Kebijakan dividen, analisis kebijakan dividen perusahaan. Perusahaan tidak mendeklarasikan dividen kepada pemegang saham. Hal ini berarti seluruh laba ditahan untuk keperluan internal perusahaan. Relevansi kondisi dividen berbasis signaling teori dividen. Signaling teori dividen memberikan dua sinyal, yaitu sinyal negatif bagi investor dan sinyal positif terkait pertumbuhan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, perusahaan memiliki kinerja operasional dan struktur keuangan yang kuat. Hal ini tercermin dari tingkat profitabilitas yang tinggi. Dari perspektif efisiensi penggunaan aset, rasio penjualan inventaris dan penjualan aset tetap menunjukkan pengelolaan aset yang optimal, namun terjadi masalah dalam pengelolaan piutang pada tahun 2023. Analisis rasio valuasi pasar menunjukkan tren penurunan. Struktur pendanaan perusahaan mengalami pergeseran signifikan dari utang jangka panjang ke ekuitas. Perusahaan tidak melakukan pembagian dividen selama 2 tahun berturut-turut yang menunjukkan adanya kebijakan konservatif dan fokus pada reinvestasi laba untuk pertumbuhan jangka panjang. Saran, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan piutang usaha, mempertimbangkan penggunaan sebagian cadangan kasnya yang sangat besar untuk investasi produktif atau ekspansi strategis, mempertimbangkan pemberian dividen secara proporsional untuk menjaga kepercayaan investor, mengoptimalkan penggunaan modal sendiri secara efisien, dan mengkomunikasikan strategi pertumbuhan dan pencapaian kinerja keuangan kepada publik dan investor untuk meningkatkan persepsi pasar. Berikut referensi yang kami gunakan dalam menyusun PPT ini. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.